Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN di tahun 2024, yaitu inilah skema pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K menurut Undang-Undang ASN tahun 2023. Berikut ini merupakan penjelasan lengkapnya. Cek di video ini. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya. Dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan rekrutmen CASN dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN di tahun 2024. Sekarang, mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Pemerintah akan mengeluarkan peraturan pemerintah atau PP terkait manajemen aparatur sipil negara atau ASN. PP ini yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Salah satu aspek penting dalam PP tersebut adalah skema pengangkatan honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Skema ini mencakup P3K paruh waktu dan penuh waktu yang merupakan langkah penting dalam reformasi birokrasi. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas, skema pengangkatan honorer menjadi P3K didasarkan pada Undang-Undang ASN 2023. Dalam skema ini, honorer akan diangkat langsung menjadi P3K tanpa harus melalui seleksi yang ketat seperti dalam rekrutmen CPNS. Tadi kan ada PP, maksudnya P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. Kalau mereka tidak diangkat, maka otomatis ke P3K paruh waktu, kata Menpan RB dikutip dari beberapa sumber. Hal ini menjadi kabar baik bagi ribuan tenaga honorer yang telah lama menanti kepastian status kepegawaian mereka. Skema pengangkatan honorer menjadi P3K mencakup dua jenis, yaitu P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. P3K paruh waktu diperuntukkan bagi mereka yang ingin tetap menjalankan profesi atau pekerjaan lain di samping tugas sebagai P3K. Sementara itu, P3K penuh waktu mengharuskan pegawai untuk fokus sepenuhnya pada tugas dan tanggung jawab sebagai P3K. P3K penuh waktu ini penuh tugas tanpa adanya pekerjaan tambahan di luar instansi pemerintah. Dalam skema ini, pemerintah memberikan kesempatan kepada honorer untuk meningkatkan status dan kesejahteraannya melalui pengangkatan sebagai P3K. Langkah ini sekaligus bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja ASN secara keseluruhan. Namun, proses pengangkatan honorer menjadi P3K bukanlah hal yang mudah. Tapi nanti tidak berdasarkan passing grade, berdasarkan ranking. Kenapa? Kan daerah nggak punya uang semuanya. Oh, ada honorer, misalnya 1.500 orang, Pemda punya duit berapa? Nih, kan nggak semua
punya uang, beber Menpan RB. Sebelumnya, Menpan RB Abdullah Azwar Anas telah menyampaikan bahwa mekanisme pengangkatan honorer sebagai P3K akan diatur secara khusus melalui Peraturan Menteri Pan RB atau Permenpan RB. Pembahasan mengenai rumusan Permenpan RB ini telah digelar oleh Kemenpan RB bersama sejumlah instansi terkait. Selain itu, skema pengangkatan honorer menjadi P3K juga harus memperhatikan kebutuhan dan kualifikasi tenaga kerja di sektor publik. Pemerintah perlu memastikan bahwa P3K yang diangkat memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan jabatan yang akan diemban. Menteri Pan RB juga menekankan pentingnya melibatkan para akademisi dalam proses penyusunan Permenpan RB terkait skema pengangkatan honorer menjadi P3K. Melibatkan berbagai pihak termasuk akademisi dan praktisi diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang berkualitas dan implementatif di lapangan. Dengan demikian, skema pengangkatan honorer menjadi P3K berdasarkan Undang-Undang ASN 2023 merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas birokrasi dan kesejahteraan para honorer. Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum, juga meningkatkan status bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi pada sektor publik. Melalui skema ini diharapkan akan tercipta birokrasi yang lebih profesional, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk terus melakukan reformasi birokrasi. Ini guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh rakyat Indonesia. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.